Halo adik-adik. Sebelumnya kakak ucapkan shalom. Apa kabar adik-adik? Kakak yakin bahwa adik-adik pasti sehat, kuat, karena kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Baik adik-adik, di pagi hari yang indah ini kakak mau mengajak kita sama-sama mau beribadah kepada Tuhan. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita sama-sama angkat lagu yang menyatakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku bersyukur memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita sama-sama angkat lagu pertama, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, bersyukur memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah-Mu dan kini tiba saatnya kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan kami semua hati yang selalu memuji-Mu, sehingga sebentar kami memuji-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah menyembah Tuhan. Sekarangnya kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita angkat lagu yang menyatakan hari ini harinya Tuhan. Semua bergoyang ya buat Tuhan Yesus. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari
hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Oke adik-adik, kita masih tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Mungkin lagu ini nggak ada gerakan, pasti adik-adik lemas, dan kakak ajak semua adik-adik bangkit berdiri dan ikut gerakan kakak. Kita mau nyanyi lagu yang menyatakan ku daki-daki ke gunung yang tinggi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab engkaulah Yesusku. Sekali lagi ku daki gunung yang tinggi, pakai gerakan semuanya ya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab engkaulah Yesus. Ku di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab engkaulah Yesusku. Sebab engkaulah Yesusku. Sebab engkaulah Yesusku. Oke adik-adik, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan tadi kita sudah pakai gerakan untuk memuji Tuhan. Dan kini tiba saatnya yang tadi adik-adik menantikan, yaitu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik dan pikiran adik-adik biar fokus untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu yang menyatakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus
sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lebih sungguh lagi adik-adik, kita angkat lagi dari awal. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, bertemu kembali bersama Kak Randy di pagi hari ini. Apa kabar adik-adik semua? Kak Randy yakin dan percaya bahwa adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama tundukkan hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama Tuhan di pagi yang indah ini. Dan saat ini kami akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih, ini doa ucapan syukur kami yang kami serahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, pagi hari ini Kak Randy mau bercerita tentang kasih. Ayo adik-adik, siapa yang tahu kasih itu apa? Nah, adik-adik perlu diketahui, kasih adalah sikap kita mencintai atau menyayangi sesama kita, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, itu Kakak Randy ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kasih adalah sikap kita untuk mencintai orang di sekitar kita, mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Jadi kalau Kak Randy bilang Kak Randy mengasihi adik-adik, berarti Kak Randy sedang mencintai adik-adik. Nah, mungkin adik-adik adik-adik bilang adik-adik mengasihi ayah atau bunda. Nah, itu berarti adik-adik sedang mencintai. Nah, bentuk kasih itu seperti apa? Ada banyak. Kita buka dulu Alkitab kita ya, supaya kita nggak keliru. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita buka bersama-sama ya. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayatnya yang kita mulai ayat yang keempat aja adik-adik ya. Kita mulai ayat yang keempat hingga ayat yang ke-7 ya. Kita baca ya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Ya, minta tolong ditampilkan ayatnya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang keenam, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan,
tetapi karena kebenaran. Ayat yang ke-7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lanjut ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kasih yang seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, di Alkitab sudah secara jelas dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak menjadi sombong. Nah, Kak Randy, kalau marah itu nanti berarti tidak mencerminkan kasih. Nah, ini kita seringkali bingung. Kalau marah berarti kita enggak melakukan kasih. Belum tentu adik-adik. Misal papa mama bilang ke adik-adik, ayo nyo, kamu enggak boleh keluar-keluar, ini corona lagi merajalela, kamu jangan main-main jauh-jauh, main di rumah saja, nonton YouTube dan sebagainya. Nah, seringkali adik-adik merasa, wah mamaku jahat, papaku jahat, marahin aku gak boleh keluar. Nah, ini keliru adik-adik. Marah belum tentu tidak mencerminkan kasih. Kita lihat. Nah, kita lihat di ayat yang ke-6 tadi kan, kasih itu bukan bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Nah, ini loh secara jelas ditulis ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, ini kan hal yang benar nih adik-adik ya. Gak boleh keluar-keluar dulu. Situasi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, jangan dulu bermain di luar. Nah, ini orang tua kan melakukan hal yang benar. Nah, ini adalah wujud dari kasih. Jangan meluluh bilang, papa mama jahat, gak mencerminkan kasih, gak seperti apa yang Kak Randy bicarakan. Bukan seperti itu adik-adik ya. Jadi ketika orang tua melakukan sesuatu yang benar, adik-adik harus bisa terima. Misal besok ada ujian, ada ulangan, ada PTS atau PAS gitu kan. Nah, adik-adik dibilangin sama orang tua, ayo kamu gak boleh bermain dulu, kamu belajar, baca bukunya, dihafalkan, besok ujian. Jahat, main aja gak boleh. Nah, jangan keliru adik-adik ya. Suatu kebenaran harus dilakukan. Bukan orang tuanya jahat, tetapi sedang menunjukkan sesuatu yang benar. Nah, jadi jangan lagi berpikir, papa mama jahat, om tante jahat, kakak jahat. Enggak adik-adik ya. Sesuatu yang benar harus adik-adik lakukan, karena sesuatu yang benar ketika adik-adik lakukan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan buah yang baik. Ya, itu yang pertama. Kasih itu enggak berupa yang baik-baik saja, tetapi ketika dengan teguran atau sebuah hal yang dimasukkan oleh orang tua, itu adalah wujud dari kasih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri. Kita baca ayat yang kelima ya. Kita kembali ke ayat yang kelima dulu. Kita baca, ayo. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ini siapa yang di rumah masih nggak sopan sama orang tuanya? Yo, siapa yang kalau disuruh sama orang tuanya pergi beli sesuatu marah? Nah, ini nggak benar. Kalau tadi yang kalian dibahas marah di awal, itu marah yang menunjukkan suatu kebenaran. Nah, tapi siapa yang di sini masih nggak sopan sama orang tuanya? Ayo selesai main gamenya. Bentar mah, apa sih?
Aku ini udah besar apa? Nah, ayo siapa yang masih kayak gitu? Berapa banyak dari antara kita masih seperti itu? Mulai saat ini, pagi hari ini kita tahu kebenaran. Kita harus mempraktekkan kasih, benar. Kita harus mempraktekkan kasih. Kalau kita diberi sebuah wejangan ya, atau sebuah nasihat dari orang tua, kita harus sopan menerimanya. Kita tidak boleh praktek yang berlebihan, karena kita nggak boleh merasa diri benar. Kita tahu kita masih perlu masukan dari orang di sekitar kita. Jadi kita belajar untuk sopan, bukan hal yang mudah. Tetapi ketika kita mulai belajar untuk mempraktekkan itu, adik-adik sudah mempraktekkan yang namanya kasih. Lalu yang berikutnya, kasih itu tidak berkesudahan. Loh, iya tak? Iya. Kasih itu tidak akan pernah berkesudahan. Kalau sudah, karena kenapa kok kasih itu enggak berkesudahan? Karena kalau kita baca di ayat yang ke-13 dalam perikop ini dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Nah ini kita baca. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Inilah kasih itu nggak pernah berkesudahan. Maka dari itu kita nggak boleh berhenti untuk mempraktekkan kasih. Kak, aku mau mempraktekkan kasih. Hal simpel apa sih yang bisa saya lakukan? Nah ini kalian dikasih trik-trik ya kan, kita bisa mempraktekkan kasih. Kasih itu nggak sekedar materi ya adik-adik ya. Bukan ketika adik-adik punya uang terus wis aku punya uang segini wis kasih. Bukan sekedar itu ya. Kalau nggak punya uang terus nggak mengasihi, bukan. Jadi kasih itu banyak macamnya, bukan hanya memberikan sesuatu. Tetapi ketika ada orang di sekitar kita yang lagi sedih, misal teman kita ketika kita kelas online gitu kan, di Zoom atau di Google Meet cemberut. Nah, mungkin kita bisa WA. Bro, kenapa kok sedih terus? Kok saya lihat kamu sedih? Nah, berarti apa yang kita berikan? Perhatian. Itu kita sudah mewujudkan kasih. Kak Rendi cerita sedikit ya. Kak Rendi punya teman yang sedih. Kak Rendi nggak tahu, Kak Rendi cuma lihat, lu kok sedih anak itu. Terus Kak Rendi mulai perlahan masuk, ajak ngomong, lu kamu kenapa kok sedih? Kamu kenapa? Cerita Kak Rendi bilang seperti itu sama temannya Kak Rendi. Akhirnya di situ dia cerita panjang dan lebar. Intinya apa? Pada saat dia cerita, dia menceritakan bahwa dia itu sudah hopeless, sudah nggak punya pengharapan, orang tuanya meninggal, dan dia ingin rasa bunuh diri lah. Dua-dua orang tuanya sudah meninggal. Ngapain dia hidup di dunia dan sebagainya. Nah, dia bilang, untung kamu datang bro. Kalau nggak gitu aku udah mau menabrakkan diriku di mobil. Lah, sampai begitu. Nah ini, adik-adik ya, sekecil apa perhatian adik-adik kepada teman-temannya adik-adik itu, percayalah pasti berguna. Kita nggak tahu level kesedihannya seseorang itu sampai sejauh apa. Nah, ketika kita berusaha memberikan perhatian, waktu kita untuk memperhatikan teman-teman kita, percayalah bahwa tidak ada hal yang sia-sia. Itu adalah wujud kasih yang paling sederhana adik-adik ya. Ya kan? Yang pertama, dengar-dengaran sama orang tua. Ya kan, adik kan Kak Diri sudah bilang, dengar-dengar sama orang tua. Ketika diberi masukan, sebuah kebenaran harus diterima. Yang kedua, kita belajar untuk sopan.
Dan trik yang ketiga, yang Kak Randy bilang, kasih itu enggak melulu soal memberi dan memberi. Soal materi, bukan. Tapi kita bisa memberikan perhatian kita. Karena sekecil apapun perhatian kita sama orang lain, percayalah semuanya tidak akan pernah sia-sia. Dan kasih ini apakah hal yang mudah? Mungkin buat adik-adik, wah susah Kak. Tapi percaya, mulai lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Yakin bahwa semua yang adik-adik lakukan itu adalah hal yang besar. Karena sesungguhnya kita sudah menuliskan bahwa yang terbesar dari semuanya itu adalah kasih. Kalau adik-adik baca keseluruhan pasal ini, semuanya itu sia-sia. Adik-adik pintar, itu sia-sia kalau adik-adik gak punya kasih. Dan kasih seperti apa yang harus dicerminkan? Kasih yang benar-benar tulus. Tulus untuk mau mendengar masukan atau nasihat dari orang tua, tulus untuk mau belajar sopan, dan tulus untuk mau memperhatikan orang di sekitar kita. Jadi di pagi hari ini Kak Randy gak panjang dan lebar. Kak Randy mau sampaikan bahwa kasih itu bukan sekedar di bibir, tetapi kasih harus dilakukan mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Ya, itu adik-adik ya yang dapat Kak Randy disampaikan pada pagi hari ini. Gak panjang, gak lebar, tapi ayo Kak Randy ajak mulai saat ini adik-adik mulai bisa mempraktekkan kasih. Oke? Semangat. Di era pandemi ini apapun yang terjadi, kita harus tetap bisa melakukan kasih. Amin. Kita akan berdoa menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini. Kami mau belajar untuk mempraktekkan kasih. Kami mau belajar untuk mendengarkan nasihat orang tua. Kami mau belajar untuk sopan, dan kami mau belajar untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Tuhan, urapi setiap kami anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini, supaya dengan sungguh-sungguh kami boleh mempraktekkan kasih itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini. Pertemukan kami pada kesempatan berikutnya, supaya kami boleh tetap mengikuti sekolah minggu online ini dengan baik. Tuhan memberkati adik-adik sekalian dengan kesehatan, kecerdasan, dan semangat untuk menjalani setiap aktivitas di sekolah dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu ini supaya tetap kuat dalam menghadapi masa situasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami. Kami telah selesai untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini, dan setiap kami yang sudah diberkati kita katakan sama-sama amin. Puji Tuhan, Yesus memberkati. Dadah.